Mas AHY pasti nggak sih nyalon jadi presiden? Itu yang pertama Mas AHY. Yang kedua, kalau penyalon kira-kira sudah ada calon pendamping nggak? Atau sudah ada mulai komunikasi dan sebagainya? Atau kriterianya seperti apa? Dan terkait survei sekarang yang banyak menyebutkan Mas AHY ideal didampingkan dengan Mas Anies Baswedan, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat semuanya? Saya tentu berbahagia bersama istri. Boleh berdiri Mbak Anissa biar kelihatan juga. Boleh buka sebentar. Ya, ini istri saya, Anissa. Oh, di belakang ada juga, mau lihat ya. Ini udah Kami berdua tentu bahagia sekali bisa kembali berkunjung ke kota Cirebon yang selalu penuh dengan kenangan dan selalu kami rindukan. Mas Yanto Utomo sebagai CEO Radar Cirebon. Terima kasih Mas Yanto telah menerima kami dengan begitu baik, bahkan dengan tari-tarian selamat datang tadi. Rasanya seperti pengantin baru lagi tadi. Jalan berdua bergandengan, kemudian ditaburi bunga-bunga tadi, kemudian diiringi juga oleh para penari lainnya. Ini merupakan bagian dari Safari Ramadan yang saya lakukan, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Moderator, dari sejumlah provinsi. Tentu Jawa Barat merupakan prioritas. Jawa Barat adalah provinsi terbesar dari segi populasinya, 50 juta penduduknya. Pemilihnya sekitar 35 juta. Artinya tentu kami memiliki niat yang baik insya Allah untuk semakin sering berkunjung ke wilayah Jawa Barat, termasuk di Cirebon. Karena kita tahu masyarakatnya sangat dinamis, kita ingin langsung mendengarkan aspirasi warga. Saya menangkap curhatan dan juga apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk ibu-ibu rumah tangga, yang dalam sejumlah dialog menyampaikan kehidupan masyarakat kita hari-hari ini juga sangat sulit akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Saya tidak tahu apakah di sini juga merasakan hal serupa. Sama? Naik Bu? Minyak goreng mahal? Sulit ya Ibu ya? Yang lain apalagi yang naik? BBM, solar, Pertamax. Ya, artinya kita semua harus berupaya untuk mencari solusi. Kami dari keluarga besar Partai Demokrat juga ingin terus memperjuangkan agar harga-harga bahan pokok tersebut bisa distabilkan dan bisa diturunkan, karena memang kondisi masyarakat Indonesia hari ini belum pulih dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Betul Bapak Ibu sekalian? Ekonomi kita sangat terdampak, para pelaku UMKM sangat terpukul. Padahal jumlahnya besar, pedagang kecil jumlahnya besar, petani, nelayan, ya, dan banyak lagi kalangan masyarakat kita yang juga membutuhkan perhatian dan juga bantuan. Oleh karena itu, kami ingin bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain. Tentunya kami ingin meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan itu juga pro rakyat, berpihak pada rakyat kecil. Jangan sampai di masa pandemi ada yang makin kaya, tapi banyak sekali yang ketinggalan di bawah. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nanti ketimpangan itu akan melahirkan banyak sekali permasalahan. Begitu Mas Yanto ya. Jadi inilah semangat yang kita terus perjuangkan. Negara harus hadir. Pemerintah pusat, daerah juga harus selalu hadir. Kami partai politik juga harus tidak boleh hanya mengucapkan kata-kata saja, tetapi juga harus secara konkret menghadirkan solusi. Itulah mengapa saya juga ketika datang ke berbagai daerah termasuk Cirebon, ingin meyakinkan bahwa wakil-wakil rakyat dari Partai Demokrat termasuk Kang Hero di sini, termasuk yang lainnya di DPRD provinsi maupun kabupaten kota juga terus bergerak dan berusaha. Kami tidak ingin banyak berjanji Bapak Ibu sekalian, tetapi ingin terus berusaha meringankan beban masyarakat. Saya pikir itu pembuka dari saya. Setelah ini saya ingin mendengarkan
pertanyaan ataupun masukan-masukan dari teman-teman jurnalis, wartawan yang saya yakin kita ini sama-sama punya tugas, yaitu sebagai pilar demokrasi. Kita tahu akhir-akhir ini demokrasi kita juga sangat terancam, terganggu, dan bisa saja mundur ke belakang, sekian puluh tahun ke belakang. Oleh karena itu, bagus rasanya dalam suasana yang baik ini kita juga mendiskusikan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara kita. Mas AHY pasti nggak sih nyalon jadi presiden? Itu yang pertama Mas AHY. Yang kedua, kalaupun nyalon kira-kira sudah ada calon pendamping nggak? Atau sudah ada mulai komunikasi dan sebagainya? Atau kriterianya seperti apa? Dan terkait survei sekarang yang banyak menyebutkan Mas AHY ideal didampingkan dengan Mas Anies Baswedan, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Partai Demokrat sekarang sudah mulai reorganisasi, baik di level provinsi maupun nanti sebentar lagi di kota kabupaten. Apakah nanti setiap ketua DPD atau ketua DPC di kota kabupaten itu mendapatkan garansi dari Mas AHY untuk bisa maju pilgub maupun pilkada ke depan? Pertanyaannya langsung aja nih, apakah pasti nyalon 2024? Memang kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tentunya ingin menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya ketika Kongres kelima Partai Demokrat pada tahun 2020 yang lalu, di mana para pemilik suara seluruh Indonesia, baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, mengharapkan saya bisa memimpin Partai Demokrat, kemudian bisa meningkatkan performance-nya dan juga capaiannya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ada harapan besar bahwa 2024 Demokrat bisa bangkit dan berjaya kembali. Itulah yang saya jadikan sebagai pelecut bahwa saya mendapatkan mandat dari seluruh kader Demokrat untuk kembali membuat Demokrat berjaya dan bisa berkiprah lebih luas lagi untuk Republik ini. Tidak hanya di tataran eksekutif tapi juga legislatif. Dan tentu itu bukanlah pekerjaan sederhana, bukan sesuatu yang ringan. Saya tidak mungkin bekerja sendiri dan itulah mengapa semangatnya adalah kita. Kita ingin berjuang bersama, berikhtiar bersama, berdoa bersama. Sehingga kalau sukses insya Allah adalah sukses bersama, juara bersama, menang bersama. Dan itu semua membutuhkan kekompakan, soliditas, dan tentunya sekali lagi dilengkapi dengan semangat saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Sehingga kalau ada kemudian peluang atau jalan terbuka, karena kami juga tentu ingin mengikuti kontestasi Pilpres. Tidak mungkin partai politik tidak punya tujuan ataupun objektif seperti itu. Partai Demokrat juga harus punya optimisme, tetapi juga realistis. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, bahwa kita tahu untuk mengikuti Pilpres, maka harus dipenuhi yang namanya presidential threshold sebesar 20%. Artinya, secara umum, partai-partai harus berkoalisi agar bisa mencalonkan kandidat sebagai capres atau cawapres. Nah, inilah yang terus atau yang sedang kami ikhtiarkan. Karena untuk membangun koalisi juga tidak mudah. Kalau kemudian ditanya apakah sudah punya kriteria-kriteria tertentu terkait dengan calon-calon lain yang bisa saja kita berdampingan atau berkoalisi tadi, tentu secara umum kita ingin memiliki kesamaan visi misi. Tapi juga yang tidak boleh diabaikan kalau bisa memiliki chemistry yang juga cocok. Karena pasangan itu tidak harusnya ya bagi saya, menurut saya tidak, jangan seperti dikawin paksa begitu. Lebih bagus suka sama suka. Karena artinya lebih dari hati. Pikirannya sama, hatinya juga disatukan. Nah, mudah-mudahan ini lebih baik bagi masa depan berikutnya. Dan kalau tadi ada pertanyaan sudah dipasang-pasangkan dengan tokoh tertentu, ya itu adalah sebuah realitas hari ini. Sejumlah lembaga survei juga terus melakukan simulasi-simulasi. Saya rasa
lembaga-lembaga survei tersebut, para pengamat yang sering tampil di media juga punya alasan-alasan. Tentu alasan yang juga saintifik, bukan hanya alasan pribadi atau personal, yang kemudian menghadirkan simulasi A, B, C, dan D. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tapi bagi saya ingin bersahabat dengan semua tokoh politik lainnya. Saya berkomunikasi, saya bersilaturahmi, dan mudah-mudahan pada saatnya ada chemistry yang terbangun di antara kami. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Mas Abdullah, apakah kemudian konsolidasi ini kaitannya langsung pada pilkada? Tidak harus seperti itu juga. Yang jelas konsolidasi organisasi melalui Musda dan Muscap itu sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan. Sementara ini kita fokus pada upaya mempersiapkan mesin partai menuju pemilu 2024. Tentu berbicara pemilu ada pilpres, ada pileg. Kita ingin semakin banyak anggota DPR kita di pusat, di provinsi, kabupaten, kota. Tapi tentu pada akhirnya jika kita sukses insya Allah dalam pemilihan anggota legislatif, kita juga punya ruang yang lebih luas untuk masuk ke dalam kontestasi pilkada. Tapi tentu siapanya ya kita lihat situasinya, tentu yang paling diharapkan oleh rakyat. Elektabilitasnya harus yang baik dan juga kemampuan-kemampuan yang lainnya.